Tatkala seseorang tidur, itu syaitan mengikat 3 ikatan. Ketika dia bangun jam 4, jam 3 bangun, sebuting ikatan tapacul. Alhamdulillah, tapacul dah. Kemudian ketika dia berwudu, pacul pulang sebuting. 2 ikatan sudah pacul dah. Kemudian setelah dia berwudu, dia melaksanakan sholat. Nah, in halat uqdah, terpacul pulang ikatan yang ketiga, habis. Nah, pacul dong kayak kita nih ya Allah. Ini pacul deh nih. Yang di rumah ada paculnya lagi. Al-Fatihah. Allah taqabbalus shalah wa du'a wa yarham walidina wa walidikum amatina wa amwatikum wa amatil muslimina ajma'in. Allah yaj'aluna min ulama'il 'amilin al-muflihin fid darain wa yakhtim lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah. Khususan ila ruh al-imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu anhu ardah. An Allah yataghashsha birahmal maghfirah yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Wa an Allah yaghfiru dhunubana wa yassir 'uyubana yusahhil matlubana wa yaqdi hawaijana haja fid dunya bil maisra wa haja fil akhirah bil maghfirah. Wa an Allah al-karim yugawi 'alal iman wal islam wa ridha wa taslim wa ala ma nawabihi salafun salih bi sirri nabi wa ali nabi wa bi sirri suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tazkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu anhu wa radhah fi kitabihi At-Targhib Fathul Qarib Al-Mujib ala tahdhibi targhib wa tarhib radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimina fid darainil amin. Ila anggala berkata al-imam Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani di dalam kitabnya Fathul Qarib Al-Mujib sampai daripada perkataannya wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan daripada Abdullah ibn Umar. Jadi Abdullah ibn Umar ini adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau ini termasuk orang yang istimewa lah, dan beliau mempunyai banyak riwayat hadis yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan beliau Abdullah bin Umar ini beliau masuk Islam di waktu kecil lah, umur 13 tahun lah. Beliau itu memeluk Islam sebelum balik lah. Sebelum balik beliau memeluk Islam, masuk ke Islam sekitar umur 10 tahun. Makanya beliau ini mempunyai riwayat hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak. Abdullah ibn Umar. Nah, beliau ini meriwayatkan hadis daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhadha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biman kibai. Pernah pada suatu hari, kata Abdullah bin Umar, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyentuh kedua pundakku. Menyentuh kedua pundakku. Menapak pundak maksudnya, ya Allah. Bahasa Inggrisnya itu menggawir. Nah, faqala, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, mengatakan kepada aku, kun fid dunya ka'annaka garib au abir sabil. Hendaklah engkau hidup di dunia ini seperti orang asing. Orang asing, turis. Orang asing ya, kalau turis. Turis tuh ya, kalau datang ke Indonesia, balalawasan lah ada apa igomah lah, pisahnya ya, kalau lah pisah sempatannya, kalau tempat tinggal sementara, KTP sementara itu ngarannya pisah ya, kalau. Nah, artinya kada balalawasan kita ya, kalau ke Makkah, ke Madinah, mudah-mudahan kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berziarah ke kota Makkah dan berziarah ke makam Rasulullah di kota Madinah. Nah, ketika kita pergi ke negeri orang, ya Allah, nah itu ada jatahnya, ada jatahnya. Nah, pisah kita terpisah, ada jatahnya 30 hari, ya, 3 bulan, ya, macam-macam ya. Ada jatahnya, karena ada pembaharuan bulan. Ada jatahnya. Nah, kun fid dunya ka'annaka garib. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada Abdullah ibn Umar, wahai Abdullah ibn Umar, kun fid dunya ka'annaka garib. Hendaklah engkau di dunia ini menjadi seperti orang yang asing, turis. Artinya tidak selamanya tinggal di dunia. Au abir sabil, atau layaknya seorang musafir datang ke sini, ya kan? Karena berjauh pulang ke tempat yang lain. Nah, itu abir sabil ngarannya. Nah, artinya apa ya? Artinya kita kada lawas di dunia. Nah, itu jar Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Oleh karenanya jadikan yang sebentar ini di dalam melakukan ketaatan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita masing-masing diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala modal. Lah, umur ini modal. Ada yang 50, ada yang 40, ada yang 60, ada yang lebih, Masya Allah. Nah, itu modal kita untuk selamat. Lah, modal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita agar kita itu bisa selamat nantinya di akhirat, masuk surga. Nah, mudah-mudahan masuk surga sahabat. Nah, jadi itu nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah ibn Umar. Kun fid dunya ka'annaka garib. Hendaklah engkau hidup di dunia ini layaknya seperti orang asing, layaknya seperti turis, yang mana mereka berada di negeri orang hanyalah sementara. Suatu saat mereka akan kembali ke negerinya asal.
Au abir sabil, atau hendaklah engkau hidup di dunia ini layaknya seperti orang yang sedang musafir. Datang ke suatu tempat hanyalah sementara bersinggah, cuma hanya sekadar mengisi perut atau mengisi bensin atau cuma istirahat, kemudian dia berangkat lagi ke tempat yang lain. Nah, begitu juga kita hidup di dunia, tidaklah selamanya. Tidaklah selamanya. Ad-dunya darul amal la jazaa'a fiha, wal akhiratu darul jazaa' la amala fiha. Itu ulama mengatakan dunia tempat kita beramal, tempat kita untuk beribadah, tidak ada balasan di dunia ini. Sedangkan akhirat adalah tempat kita dibalas, tempat kita diberikan pahala oleh Allah, dan tidak ada beramal, kada beri beramal di akhirat, kada beramal ya Allah. Akhirat tempat kita dibalas, beramal dak awal lagi. Di dunia tempat kita beramal, dibalas kada ada di dunia ini balasan. Nah, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul. Nah, jadi intinya di sini kita dianjurkan untuk sadar lah. Orang bilangnya sadar bahwasanya hidup di dunia tidaklah selamanya. 3 dampak yang berdampak di dalam kehidupannya. Kita nih Allah mensadar bahwasanya hidup di dunia kada lawas, kada salawasan, setumat aja, sementara aja. Maka 3 dampak yang bakal terjadi di dalam kehidupan kita. Yang pertama, semangat beramal beribadah. Nah, aku nijar kada lawas lagi hidup di dunia. Ba apalagi aku bala lambat baca Quran. Ba apalagi aku bala lambat hadir majelis. Ba apalagi aku bala lambat sembahyang. Ba apalagi aku menunda ini, menunda itu. Nah, kenapa ya? Sadar bahwasanya hidup tidaklah selamanya. 1. Yang kedua, kalau orang merasa hidup tidak selamanya, suatu saat akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia akan rajin beramal beribadah. Nah, rajin beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajin beramal beribadahnya. Jadi yang pertama tadi menunda taubat. Menunda taubat. Yang kedua, rajin beramal beribadah. Kemudian yang ketiga, bilanya orang itu sadar bahwasanya dia tidak selamanya hidup di dunia, maka dia akan merasa cukup, selalu bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap dirinya. Nah, seperti itu. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu an, beliau juga mengatakan, atas tadi ya Allah hadis. Ini ucapan Abdullah bin Umarnya seorang. Kata Abdullah bin Umar, idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta la fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Kata Abdullah bin Umar, apabila engkau berada di sore hari, jangan engkau menunggu pagi, dan apabila engkau berada di pagi hari, jangan engkau menunggu sore. Ambillah masa sehatmu untuk bekal di masa sakitmu, dan ambil kesempatan di dalam kehidupan ini sebelum datang kematian. Nah, ini ucapan Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, idza amsayta, apabila engkau berada di sore hari, fala tantadhiris sabah, jangan menunggu pagi. Artinya bilanya kita hendak beramal beribadah.
Kita nih dalam keadaan sore hendak beramal beribadah sore hari nih, kalau bisa menunggu isuk gin. Nah itu maksudnya kalau beramal beribadah jangan sampai kita menunggu isuk. Nya menunggu isuk tuh jadinya koler jadinya. Kena aja gin jar. Kena aja gin jar. Kena mati kena aja. Nah. Bila nyebat kena tuh lalu koler ya Allah. Nah. Ya jar Nabi Muhammad halaka al-mutasawwifun. Celaka bagi orang yang suka menunda-nunda kebaikan. Orang yang suka menunda-nunda kebaikan itu tidak ada kebaikan di dalam dirinya. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan halaka al-mutasawwifun. Celaka orang yang menunda-nunda kebaikan itu binasa, celaka. Nah, sebab tatkala seseorang menunda-nunda kebaikan, nah itu datang was-was dari syaitan. Lah, syaitan tuh lah tidak serta merta menyuruh kita bakafir tuh kada. Mun kawal langsung bakafir. Ya kan? Cuma syaitan tuh kada langsung kayak itu kadanya. Dari ibadah-ibadah yang kita lambat-lambatkan diulahnya nih. Lambat keken aja beribadah juga ikam ibadah membaca juga Quran tapi kena. Sembahyang tahajud juga tapi kena aja gin dulu. Nah basalawat juga kaina aja gin kaina sembahyang juga cuma kaina ayo aja. Nah itu syaitan tak setumat lagi kaina Ramalandau. Nah itu panggil lah sampat dimasuki oleh syaitan. Itu bang syaitan yang ada langsung mulai kita kafir. Kalau bang ikan bakafir ada syaitan tuh. Amun kita disuruh bakafir nyata indah jawaban kita ya kada. Pian aku kada bakafir indah nyata indah. Nah, tapi syaitan itu apa namanya diulahnya kita daripada meninggalkan yang sunah-sunah. Karena wani meninggalkan yang sunah ya kah? Awalnya malah melambatkan lo menunda-nunda yang sunah, menunda-nunda ibadah nih. Wani menunda-nunda ibadah, wani meninggalkan dah. Limbah wani meninggalkan yang sunah-sunah ibadah tuh. Kemudian menunda-nunda yang wajib pulang. Limbah menunda-nunda yang wajib, wani meninggalkan yang wajib pulang. Nah, kemudian setelah menunda-nunda meninggalkan yang wajib, ya kah? Karena hanya bamula pulang melakukan kemaksiatan kada lagi takutan lawan Tuhan. Wani melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, melakukan kemaksiatan nih, hanyar nyebak kafir. Nah, al-ma'asi baridul kufur. Kemaksiatan itu diibaratkan seperti kantor posnya kekafiran. Nah, jadi tatkala kita melakukan kemaksiatan itu seolah-olah surat datang. Nah, pacangan ada tanda alamat nih pacangan bakafir. Nah, tatkala kita melakukan kemaksiatan nih, nah hati-hati. Jadi tatkala kita melakukan kemaksiatan itu ada titik hitam. Titik hitam di hati kita. Ya kah? Titik hitam tunggal butingan, titik hitam nih ya lah. Nah, semakin banyak maksiat yang kita lakukan, semakin banyak titik hitam yang ada dalam hati kita, semakin banyak sehingga gelap gulita, hitam seberataan. Nah ya toh kada tahu yang mana yang wajib, kada tahu yang mana yang haram, ranjah terus. Nah itu tuh kisahnya. Nah nauzubillah. Nah itu bang syaitan ya kah? Syaitan tuh indah bananya. Maulah kita itu beramal beribadah benci mana? Nah kayak kita ke majelis nih lah, ke masjid. Wah syaitan. Lah benci mana tuh bang? Itu disebutkanlah di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda lah, tatkala seseorang tidur itu jar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam syaitan itu
mengikat kepala kita dengan 3 ikatan. Kita nih goreng, ya, goreng. Itu tatkala kita tidur itu syaitan itu mengikat kepala kita. Saya kira kada bangun dah dengan 3 ikatan. Nah, makanya bilanya bangun berat, panglah subuh nih bangun nih berat. Mau waktu yang lainnya mana aja bangun, ya kan? Tapi bilanya subuh nih berat, kenapa kah? Ya syaitan mengikat. Jadi jar Nabi Muhammad SAW, ya'gid syaitan ala gafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalath ugat. Tatkala seseorang tidur, itu syaitan mengikat di kepalanya dengan 3 ikatan agar tidak bisa bangun. Nah, agar tidak bisa bangun. Dan ya syaitan menggoda kita, ya Allah, agar kita lalai lah meninggalkan kewajiban, meninggalkan apa-apa yang diperintah oleh Allah. Nah, tapi tatkala seseorang itu bangun, tapacul sebuting ikatan tuh, jangan 3 tadi. Tatkala seseorang tidur, itu syaitan mengikat 3 ikatan. Ketika dia bangun jam 4, jam 3 bangun, sebuting ikatan tapacul. Alhamdulillah, tapacul dah. Kemudian ketika dia berwudu, pacul pulang sebuting. 2 ikatan sudah pacul dah. Kemudian setelah dia berwudu, dia melaksanakan sholat. Nah, in halat uqdah, terpacul pulang ikatan yang ketiga, habis. Nah, pacul dong kayak kita nih, ya Allah. Ini pacul deh nih. Yang di rumah ada paculnya lagi. Padahal orang-orang di rumah, ya Allah, itu belum ada terpacul-pacul aja lagi kita. Nah, paculakan ya, mbak ini kan apa paculakan? Nah, tatkala terlepas semua ikatan-ikatan syaitan yang ada di kepala kita yang 3 tadi, dengan kita bangun di pagi hari, kemudian kita berwudu, kemudian kita sholat, lepas semua ikatan dah, maka fa'asbaha nasyitan thayyiban nafas, maka kita bangun di pagi hari itu semangat jadinya. Kalau kita kada bangun, ya pangoler jadinya, hidup kada berberkah. Orang Palandawan tuh bangun kada berberkah hidup. Bujuran jam 10 bangun, itu kada berberkah. Coba lihat ya, kada berberkah, rugi, ya kah? Rugi. Nah, jadi jar Nabi Muhammad SAW, tatkala seseorang itu tidur, syaitan mengikat di kepalanya dengan 3 ikatan. Tatkala seseorang bangun dari tidurnya, in halat uqdah, terlepas 1 ikatan. Bangun, kemudian dia mengambil air wudu untuk berwudu, terlepas lagi 1 ikatan. 2 ikatan lepas. Berwudu, kemudian dia lanjutkan untuk melaksanakan sholat, terlepas lagi 1 ikatan, terlepas semua ikatan. Nah, tatkala semua ikatan-ikatan syaitan tersebut lepas, asbaha nasyitan thayyiban nafas, maka dia bangun dalam keadaan semangat, jiwanya tenang. Tapi tatkala seseorang berada di dalam ikatan syaitan, maka khabithan nafas kaslan, dia mempunyai jiwa yang buruk, kada nyaman, kada bagus jiwanya. Nah, jiwanya itu kada tenang. Nah, itu paling gawe syaitan lah, gawein syaitan. Suka menunda-nunda, nah itu tah. Menunda-nunda kebaikan syaitan tuh indah mana? Bilanya kita beramal beribadah ini indah. Oh, syaitan sarek mana? Kenapa kamu jadi hadir majelis? Sarek mana syaitan dah? Mau kada percaya takoni ha kaina. Yang parak lawan syaitan takoni. Nah, jadi apa namanya, ujar Abdullah ibn Umar, idza amsaita fala tandiri sabah.
Apabila engkau berada di sore hari, jangan engkau menunda-nunda sampai di pagi hari. Artinya bilanya kita hendak beramal, beribadah di sore hari, jangan menunggu subuh, jangan menunggu isuk. Bilanya bakaina-kaina itu kada jadinya. Nah, kada bakal jadian. Makanya sesuai aja Nabi Muhammad mengatakan halaka al-mutasawwifun. Orang yang menunda-nunda kebaikan itu kada baik, celaka, binasa. Lah, lihat aja orang menunda-nunda itu kada baik. Nah, wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Apabila engkau berada di pagi hari, jangan engkau menunggu di sore hari. Nah, mun kita nih ada di pagi hari, jangan menunggu ke sore. Lah jangan menunggu sore, lah kasih ya. Aku asa kepingin yang baca Quran jar. Nah imbah ini ya yang baca. Tapi kayak dijagin jar, mahadang 2 bulan. Bulan Ramadan. Mahadang 2 bulan. Sampai bulan Ramadan bisa kada baca bian. Mun ta baca juga ning awal-awal pertengahannya hilang di tikungan. Kada ada lagi orangnya. Nah, itu pang ya kalau itu pang buah dari kena tadi. Buah dari kena, makanya jangan sampai kita tuh kena-kena. Nah, itu nasihat Abdullah ibn Umar. Apabila engkau berada di pagi hari, di sore hari, jangan menunggu pagi. Apabila engkau berada di pagi hari, jangan menunggu sore. Wa khudh min sihatika limaradi. Ambil kesempatan di waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Karena kita kada salawasan sehat bujuran tak? Kada salawasan kita kau berjalan, kada salawasan kita kau mendengar, kada salawasan kita kau melihat, kada salawasan kita kau berjalan, kada salawasan kita sehat ni kada salawasan. Makanya ujar Abdullah ibn Umar, wa khudh li sihhatika limaradik. Ambil kesempatan di waktu kamu sehat sebelum datangnya waktu sakit, karena kita kada balalawasan sehat. Nah, jadi mumpung diberikan kesehatan oleh Allah, gunakan hadir majelis, ya kan, sembahyang berjamaah, melakukan amal ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bilanya garing aliham kana. Kau aja bang. Garing to kau aja. Kau ai guru bila garing aja. Wah ini pulang nyaman benar. Tinggal buka YouTube, dengarkan ceramah, apalagi pian lab terus. Buka TikTok aja lagi, sambil berabah itu bang salah satu godaan setan. Jadi kita ke majelis saya lagi ya kalau pas garing harau tatulian orangnya kata kalau gimana. Nah, atau langsung dijemput oleh malaikat Israel. Nah, aja malaikat Israel mereka ada lagi kesempatan lawan igam langsung aja mati. Nah, ada sempat lagi yang beramal beribadah ya Allah. Makanya tadi ujar Abdullah ibn Umar bujur juga, wa khudh min sihhatika limaradika. Ambil kesempatan di waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Nah, karena kita kada balawasan sehat, kada balawasan kau berjalan, kada balawasan kau mendengar, kada balawasan ada kesempatan untuk bisa beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada masanya kena kita cobaannya ganal benar. Nah, apakah kena kada tahu juga ya kalau intinya kada belawasan. Wa min hayatika limautika, dan ambil masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Kada belawasan ya kalau sehat kada belawasan, hidup kada belawasan. Nah, makanya hendaklah kita itu gunakan kesempatan ini sebaik-baik mungkin. Nah, gunakan kesempatan sebaik-baik mungkin. Itu disebutkanlah al-mar'u hadithun fima ba'dah, bahwasanya seseorang itu menjadi cerita orang setelah kita. Nah, kita nih ya Allah, kita ini menjadi cerita orang yang setelah kita. Apa yang kita lakukan hari ini itu cerita
cerita di masa depan untuk generasi-generasi kita selanjutnya. Lah, hari ini kita melakukan kebaikan, nah kayaknya kesannya baik juga. Tapi bilanya hari ini kita melakukan keburukan atau kemaksiatan, nah cerita orang yang setelah kita tuh buruk barataan. Nah, makanya disebutkan almar'u haditsun fima ba'dah. Seseorang akan menjadi cerita orang yang setelahnya. Nah, kalau kita baik, maka terdengar cerita-cerita yang baik. Generasi kita. Tapi kalau kita jahat lah, maka cerita kita pun menjadi jahat di generasi selanjutnya lah. Makanya disebutkan innamal mar'u haditsun ba'dah fakun haditsan hasanan liman wa'a. Maka hendaklah engkau bikin cerita yang indah lah. Bikin cerita yang indah. Ay guru sekumpul para aulia wa sholihin ya Allah. Manakibnya, biografinya, ceritanya indah-indah berarti. Kenapa? Karena sidin membuat cerita indah dalam kehidupan. Makanya tadi tampulu kita hidup di dunia, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia, ya kita tulis, kita ukir cinta yang indah di dunia ini. Innamal mar'u haditsun ba'da fakun haditsan hasanan liman wa'a. Bahwasanya seseorang akan menjadi cerita di kehidupan orang lain selanjutnya, di generasi selanjutnya. Fakun haditsan hasanan liman wa'a. Maka hendaklah kita tulis cerita yang terindah untuk generasi selanjutnya. Nah, untuk orang yang setelah kita. Nah, kemudian rawahu Bukhari wa rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Baihaqi bi ziyadah wa'udda nafsaka min ahlil kubur. Nah, wa'udda nafsaka min ahlil kubur. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang dibaca ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala ma nawabihi salafun salih bi sirri nabi wa ali nabi sirri suratul Fatihah. Rahmanir Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.